Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel online research class. Sebelumnya, silahkan di like dan share video ini. Mari kita kupas secara lebih komprehensif mengenai penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif dari teori dan sampai pada praktiknya. Yang pertama, mari kita kenali apa itu karakter dari penelitian kualitatif. Biasanya karakter pertama dari penelitian kualitatif itu sifat penelitiannya natural, apa adanya, biarkan sesuatu fenomena itu mengalir secara natural. Bertujuan mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dalam pengaturan alaminya. Jadi kalian tidak ikut kontribusi. Contohnya, bagaimana seseorang itu berbelanja di Alfamart dan Indomart. Nah, biarkan orang itu secara alami, tanpa harus kalian suruh, itu berbelanja ke sana sendiri, baru kalian tanya. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menjawab mengapa, bukan apa. Nanti kita lihat contohnya. Contohnya di sini adalah ada kasus bahwa peneliti melihat fenomena bahwa masyarakat di sekitarnya cenderung suka berbelanja di pasar A daripada pasar B. Melihat fenomena itu, kemudian si peneliti ingin mengetahui kenapa masyarakat itu suka dan mengapa masyarakat suka berbelanja di pasar A dan cenderung tidak suka berbelanja di pasar B. Peneliti akhirnya mewawancarai siapa-siapa saja yang berbelanja di pasar A, termasuk siapa saja yang berbelanja di pasar B. Selanjutnya tujuan dari penelitiannya adalah untuk membuat pernyataan atau semacam temuan bagaimana tips membuat toko sembako agar laris manis seperti di pasar A. Gitu. Contoh real di sekitar saya itu cukup banyak, atau ada beberapa toko yang 1 tahun itu gonta-ganti penyewa. Melihat fenomena itu, artinya kan jualannya kurang laku. Ada dulu pernah jualan jajanan pasar, ada dulu pernah jualan bahan pokok sehari-hari. Gonta-ganti seperti itu kok tetap saja, maksudnya di toko yang sama kok terus bergonta-ganti. Jadi mengapa ini terjadi? Nah, selanjutnya karena saya penasaran misalnya, kemudian saya mewawancarai penyewa lama dan penyewa baru sekarang, apa yang ia rasakan dan mengapa dia pindah dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Apa sih penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dan analisis yang sifatnya teks. Teks, misalnya kalian meneliti undang-undang. Jadi perbedaan upah, konsep upah dalam undang-undang cipta kerja dengan yang dulu. Nah, kalian kumpulkan dokumen teks, regulasi yang dulu, regulasi yang sekarang. Kemudian kalian pelajari satu persatu pasalnya, undang-undang cipta kerja berikut
peraturan perundang-undangan pendukungnya, kalian tafsirkan itu, maka riset kualitatif berdasarkan teks. Kalau yang video bagaimana? Contohnya ini, pihak manajemen dari KKN Desa Penari, pembuat film, manajemen film KKN Desa Penari, tim analisisnya itu ingin meneliti bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap film KKN Desa Penari. Nah, dia kemudian mengumpulkan data dari video-video YouTube tentang review-review film, termasuk komentar-komentarnya. Dia juga mengumpulkan komentar-komentar dari bioskop, media sosial, dan sebagainya. Salah satu contoh komentarnya itu adalah keren banget. Aku sudah nonton 5 kali, semoga kalian terus sukses di masa akan datang. Salam dari Malaysia. Misalnya itu. Ini adalah contoh. Maka kemudian bagaimana analisisnya nanti kita lihat di tahap pendekatan. Nah, dari contoh itu tadi kemudian peneliti harus menentukan yang namanya pendekatan dari kasus itu tadi, dari latar belakang atau tujuan dari penelitian itu tadi. Peneliti kemudian menetapkan pendekatan. Kalau tujuannya itu mengembangkan teori, maka gunakanlah grounded theory. Kalau tujuannya memahami kelompok budaya tertentu, bagaimana kehidupan dalam suatu kelompok organisasi tertentu, maka gunakanlah etnografi. Kalau kalian ingin menerapkan teori dalam ranah sosial, maka penelitian tindakan atau action research. Kemudian kalau kalian ingin menggali bagaimana pengalaman pribadi, pengalaman beberapa individu terkait suatu fenomena sosial, misalnya kekerasan, terkait hujatan. Nah, yang baru-baru ini bagaimana rasanya Triswaka dihujat netizen, pengalaman hidup itu kemudian kalian melakukan wawancara secara fenomenologis terhadap Triswaka dan Kangen Ben itu misalnya. Kemudian penelitian naratif ini biasanya untuk mengkisahkan suatu kejadian secara kronologis, maka gunakanlah penelitian naratif. Grounded theory contohnya adalah Clifford Geertz, pernah membangun teori tentang masyarakat Muslim Jawa yang terbagi menjadi kelas priayi, santri, dan abangan. Etnografi yaitu tadi kalian ikut dalam menjadi bagian dari organisasi yang budayanya ingin kalian teliti, organisasi atau kelompok yang budayanya ingin kalian teliti. Misalnya di pedalaman, maka kalian harus ikut di sana, makan makanannya orang sana, ikut upacara adatnya, pakai pakaian adatnya, menjalani kehidupan sehari-hari sebagai layaknya orang di suku pedalaman tersebut. Kalian tidak boleh bawa makanan yang dari sini, begitu. Kemudian action research ini biasanya kalian KKN itu loh, kalian KKN, PKM dan sebagainya, itu action research. Kalian punya data mengenai kondisi masyarakat tertentu, kemudian ingin mengembangkannya, kalian terapkanlah teori yang kalian dapat dari mereka, yang kalian dapat dari bangku kuliah, kemudian kalian terapkan di sana. Selanjutnya adalah fenomenologi, contohnya ini
kekerasan berbasis gender online di media sosial. Jadi ada kekerasan nggak di sana, bentuknya apa dan sebagainya. Ini pernah diteliti oleh Dr. Ika Dewi Sartika Samiana. Ini ya, kalau pengen bagaimana fenomenologi dilakukan, coba ini dibaca ini. Kemudian contoh naratif, jadi cerita tentang KKN Desa Penari itu disusun berdasarkan wawancara-wawancara terhadap orang yang terlibat langsung di sana, disusun secara kronologis kejadian-kejadian itu, dan jadilah kemudian penelitian naratif. Teknik pengumpulan datanya bisa interview. Interview itu artinya wawancara mendalam. Ini digunakan cocok untuk fenomenologis, cocok untuk apapun ya, terserah. Biasanya tidak hanya satu. Dalam penelitian kualitatif itu lebih dari satu interview. Bisa dipadukan dengan etnografi, observasi, case study juga bisa dengan interview, case study, pencatatan, FGD, ini tadi FGD. FGD itu ya kayak mata najwa itu FGD gitu ya. Kemudian analisis data kualitatif. Setelah data kalian kumpulkan tadi, misalnya data-data tentang video, tentang tanggapan masyarakat terhadap film KKN Desa Penari, itu kemudian setelah dikumpulkan datanya, komentar-komentarnya tadi, nah kemudian disiapkan kan, sudah disiapkan, itu namanya langkah persiapan. Nah setelah itu peneliti wajib melakukan klasifikasi. Oh ini data dari YouTube, oh ini data dari medsos, oh ini komentar yang tampaknya oke, tampaknya suka, oh komentar yang tidak suka. Terus di coding, coding itu bisa positif, netral, dan negatif. Itu di coding ya. Mana tanggap komentar-komentar negatif, mana komentar positif, mana komentar yang netral. Setelah selesai, maka terapkan pendekatan dalam analisis data kualitatif. Gunanya untuk menghubungkan setiap kode, mengecek ulang, tentu mesti mengecek ulang, karena menerapkan pendekatan ini harus mengecek ulang data. Nah, tapi pendekatan-pendekatan yang bisa diterapkan kalau untuk contoh kasus tadi adalah misalnya analisis konten video review misalnya dari KKN Desa Penari. Kemudian analisis tematik berdasarkan tema-temanya, analisis teks komentar-komentar itu, komentar netizen tadi ya, negatif, positif, netral itu dianalisis teksnya. Kalau suka banget itu bagaimana, kalau like it atau kalau kemudian ya jam saya sudah nonton 3 kali lah, itu artinya suka atau tidak, negatif atau positif. Nah itu makanya analisis teks. Diskursus ini biasanya ilmuwan politik digunakan untuk menganalisis wacana, politisi, kepercayaan dalam kampanye. Itu penjelasan mengenai pendekatan dalam analisis kualitatif. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan share ke rekan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.